Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2058 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, Mazmur pasal 97 ayat 10 sampai ayat 12. Mazmur pasal 97 ayat 10 sampai ayat 12. Demikian firman Tuhan. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa firman Tuhan ini bicara tentang kehidupan orang benar. Amin. Orang benar adalah orang yang pertama, orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Makanya di ayat ini dikatakan, hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Amin. Orang benar yang mengasihi Tuhan adalah mereka yang hidup takut akan Tuhan. Mereka membenci kejahatan. Mereka tidak kompromi dengan yang namanya dosa, sekecil apapun itu. Mereka tidak mau main-main dengan api. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mengaku orang yang mengenal Tuhan, orang yang cinta Tuhan, sudah seharusnya saudara meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa yang tercela itu. Saudara, ada berapa banyak orang Kristen, mereka mungkin sudah terlibat juga dalam pelayanan, tetapi mereka masih melakukan dosa-dosa favorit. Seperti diam-diam main judi, diam-diam punya simpanan, selingkuh, diam-diam melakukan dosa-dosa seperti masturbasi, onani, nonton film porno, dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara betul-betul mengasihi Tuhan, sudah seharusnya saudara membuktikan bahwa saudara itu sudah hidup dalam kebenaran dengan meninggalkan dosa. Dosa-dosa favorit itu tinggalkan, kubur itu, tanggalkan, matikan itu dalam hidup saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, kata firman Tuhan ini, membenci kejahatan. Dia tidak mau kompromi sekecil apapun. Dia tahu bahwa satu dosa saja sudah membuka celah bagi dosa-dosa yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan main-main dengan dosa, karena upah dosa adalah maut. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara berpikir, waduh Pak Pendeta, kalau saya hidup jujur, saya nanti mau bayar ini dan itu dari mana? Saya nggak bisa hidup Pak Pendeta kalau cuma mengandalkan gaji dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan khawatir. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara hidup dalam kekudusan,
Saudara hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Mungkin pendapatanmu kecil, mungkin dari segi finansial saudara susah ya, karena perekonomian saudara hanya mengandalkan gaji, sehingga saudara melihat orang yang gak jujur malah mereka kelihatan lebih kaya, lebih sukses dan lain sebagainya. Saudara, jangan khawatir akan hidupmu, karena Tuhan yang akan pelihara saudara. Karena firman Tuhan ini, Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya. Bapak ibu saudara, jangan khawatir akan hidupmu. Saudara akan diberkati Tuhan dengan luar biasa kalau saudara hidup tidak kompromi dengan dosa. Maka Tuhan yang bertanggung jawab akan hidupmu. Tuhan akan memberkati saudara dengan luar biasa. Amin. Amsal 3 ayat 33 berkata begini, kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Oh haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara berkata, aduh lama saya kaya Pak Pendeta kalau hidup hanya mengandalkan gaji. Saudara dengar ini baik-baik. Kalau saudara hidup benar, saudara cinta Tuhan, saudara menjauhi semua kejahatan, berkat itu pasti ada di dalam rumahmu. Berkat itu kan bukan hanya bicara finansial. Saudara sehat, saudara umur panjang itu berkat dengan luar biasa. Keluargamu bahagia itu berkat saudara. Ada berapa banyak keluarga yang kelihatannya dalam tanda kutip diberkati, hidup dalam berkelimpahan, tetapi dalam rumah tangga tidak bahagia, sering sakit dan mengalami hal-hal yang tidak biasanya saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah saudara kalau saudara masih sehat, keluargamu masih utuh. Ya, saudara mendapat berkat halal, saudara itu berkat yang luar biasa. Dan firman Tuhan ini katakan, tempat kediaman orang benar diberkatinya. Oh haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, berkat Tuhan itu ada di rumah orang-orang benar. Orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan main-main dengan dosa. Kalau saat ini saudara masih melakukan dosa-dosa favorit, bertobat. Amin. Supaya apa? Tuhan berkati. Saudara, ada berapa banyak orang yang kelihatannya wah sukses ya, tetapi di akhir hidup mereka menderita, mereka sakit, mereka bermasalah dengan hukum, masuk penjara, semua harta kekayaan mereka diambil oleh negara. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah saudara. Kalaupun saudara hidup saat ini pas-pasan, tetapi dari hasil saudara hidup dalam kebenaran, Tuhan yang akan memelihara saudara. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, orang benar yang pertama adalah orang yang mengasihi Tuhan. Bukan hanya hubungan dia dengan Tuhan yang baik, tetapi juga hubungan dengan orang-orang di sekitarnya baik. Amin. Saudara, jangan juga saudara, oh saya yang penting saya baik dengan semua orang Pak Pendeta. Saya minta maaf, saya tidak bisa pergi ke gereja karena begitu sibuk kerja. Karena di gereja juga saya ketemu, aduh banyak orang munafik di gereja Pak Pendeta. Sorry Pak Pendeta, saya nggak ke gereja, lebih baik saya punya hubungan baik dengan sesama saya. Itu juga keliru saudara. Namanya mengasihi Tuhan itu kita juga harus mengasihi sesama. Begitu juga sebaliknya. Saudara, tidak boleh kita berjalan hanya sendiri, hanya mengasihi Tuhan dan tidak mau peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Itu bukan salib. Itu bukan kasih. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara akan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan saudara, dan mengasihi sesamamu manusia. Amin. Artinya hubungan saudara dengan sesama juga baik. Haleluya. Itu yang namanya kasih. Orang yang mengasihi Tuhan itu seperti salib itu. Hubungan dia dengan Tuhan, hubungan vertikal ke atasnya baik, dan juga hubungan horizontal dengan kiri kanan muka belakang sesamanya baik. Haleluya. Itu baru bilang orang benar yang mengasihi Tuhan. Orang benar yang mengasihi Tuhan
pasti diberkati. Haleluya. Yang kedua, orang benar adalah orang yang hidup dalam terang Tuhan. Perhatikan ayat 11. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Terang sudah terbit bagi orang benar. Saudara, kalau saudara hidup dalam kebenaran, maka semua hal-hal yang tidak benar itu pasti saudara akan singkirkan. Pasti saudara akan buang jauh-jauh. Karena sudah tidak lagi selaras dengan kehidupan saudara setelah menerima Tuhan Yesus. Saya percaya ketika kita bertobat, ketika kita dipimpin oleh Tuhan, Roh Kudus akan terlibat dalam kehidupan saudara, memimpin, menuntun, membimbing saudara, sehingga saudara melakukan hal-hal yang berkenan bagi Tuhan. Saudara yang tadinya hidup dalam kegelapan, sekarang hidup dalam terang Tuhan. Semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang benar, dia hidup dalam terang kasih Tuhan. Dia hidup dalam kejujuran, berintegritas. Dia hidup menyenangkan hati Tuhan dengan cara menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Tidak ada hal-hal yang dia tutup-tutupi dalam kehidupannya, dalam rumah tangganya, terlebih lagi di hadapan Tuhan. Karena semuanya terang benderang. Kalau kita di hadapan Tuhan, tidak ada satu hal sekecil apapun yang kita dapat tutupi dari Tuhan. Semuanya menjadi terang benderang, terbuka. Tidak ada yang kita dapat sembunyikan di hadapan Tuhan. Orang-orang yang berjalan sesuai dengan firman Tuhan, pasti dia akan hidup dalam terang Tuhan itu. Sehingga apa? Dia jadi terang dimanapun dia berada. Amin. Jadi orang benar itu, dia akan jadi berkat dimanapun dia berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, pasti dia akan menjadi terang Tuhan dimanapun dia berada. Dia menjadi saksi Tuhan yang baik. Haleluya. Yohanes 8 ayat 12 berkata begini, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang benar, orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, terang Tuhan ada di dalam dirinya. Sehingga dia tidak lagi hidup dalam kegelapan. Justru dia menerangi orang-orang yang gelap, yang tadinya tidak mengenal Tuhan, menjadi mengenal Tuhan. Karena mereka melihat ada terang kasih Tuhan di dalam kehidupan orang benar. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya orang benar gak perlu operasi plastik supaya glowing, tarik benang lah dan sebagainya, saudara. Saya percaya kalau kita orang benar itu, ya kita akan glowing sendiri, saudara. Sama seperti Musa kan. Setelah dia 40 hari 40 malam berpuasa, dia berhadapan dengan Tuhan. Setelah dia turun gunung, apa yang terjadi, saudara? Orang-orang melihat Musa mukanya bercahaya. Haleluya. Ada terang Tuhan di dalam dirinya. Karena dia berhadapan dengan sumber terang, saudara. Ketransfer, saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau glowing, sederhana. Hiduplah di dalam Tuhan, supaya terang Tuhan itu ada di dalam diri saudara dan saya. Sehingga kita tetap bercahaya. Amin. Kita jadi terang, kita jadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Dan yang ketiga, orang benar adalah orang yang bersyukur dalam segala hal.
Saudara lihat ayat 12. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Amin. Saudara, saya mau tanya, kalau kita menjadi orang benar, apakah kita bebas dari masalah? Tentu tidak. Masalah, persoalan, pergumulan dihadapi oleh semua orang. Itu biasa, saudara, betul? Yang membuat luar biasa adalah orang benar ketika mereka menghadapi satu tantangan, persoalan, pergumulan dalam kehidupan mereka, mereka tetap bersuka cita. Mereka tetap bersyukur. Amin. Karena mereka tahu, mereka hanya diam saja. Tuhan yang berperang ganti mereka. Makanya firman Tuhan ini katakan, hai orang-orang benar, nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kalau saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus, saudara sudah hidup dalam kebenaran, jangan khawatir dengan masalah, dengan persoalan, dengan pergumulan yang ada di depan kita. Jangan khawatirkan tentang hal-hal itu. Tetaplah bersuka cita. Naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berlarut-larut dalam kekhawatiran. Saudara, jangan pesimis, apalagi saudara hamba Tuhan. Melihat ke depan itu harus optimis. Amin. Saudara, kita melangkah lagi dengan iman. Kita sedang akan melakukan renovasi karena kita melihat untuk membeli tanah di Bali ini masih sangat-sangat jauh. Dana kita masih sangat kecil. Makanya kita akan memaksimalkan tempat yang ada. Kita akan perluas. Kita akan renovasi, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, melihat dengan keuangan yang begitu minim, apakah kita harus pesimis dengan keadaan? Tentu tidak. Kita jalan saja. Kita percaya ketika kita melangkah dengan iman, Tuhan pasti buka jalan. Kenapa Tuhan berdiam, tidak memberikan berkat-berkat? Karena kita berdiam diri. Betul? Saudara melangkah dengan iman, maka saudara akan melihat Tuhan buka jalan yang tidak kita pikirkan, yang tidak kita rencanakan, itu yang akan Tuhan berikan kepada orang-orang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar bersyukur dalam segala hal. Kenapa? Karena rupanya bersyukur itu adalah satu cara yang Tuhan kehendaki kepada kita, orang-orang benar. Saudara, di saat kita mengucap syukur atas berkat yang kita terima, mau banyak, mau sedikit, mau dapat ataupun tidak, tetap bersyukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, orang benar. Tuhan gak senang dengan orang Israel yang selalu bersungut-sungut. Tuhan benci sungut-sungut. Tuhan benci ocehan. Ya, Tuhan membenci komplain kita. Ya, Tuhan membenci orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, yang tidak tahu bersyukur. Bersyukur, saudara, kepada Tuhan. Saudara mungkin berkata, aduh pekerjaan saya berat. Bersyukurlah. Waktu pandemi banyak orang merindukan pekerjaan karena banyak orang dirumahkan, di PHK dan lain sebagainya. Setelah Tuhan memberikan pekerjaan, saudara mengeluh. Dengar baik, Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang suka mengeluh. Terima dengan ucapan syukur. Amin. Terima dengan segenap hati. Ya, bersyukur, bersukacitalah, tetap menaikkan pujian, syukur kepada Tuhan, tetap menyembah Tuhan. Itu Tuhan senang. Kalau kita sudah mengucap syukur, sudah membuat hati Tuhan senang, saudara mungkin saat ini seperti Yusuf. Saudara mungkin dibuang, dijual, dipekerjakan, difitnah, tapi pada akhirnya saudara diangkat Tuhan. Amin. Karena bersyukur dalam segala hal. Orang-orang yang bersungut-sungut, saudara akan lihat, mereka akan rontok dengan sendirinya. Tapi orang-orang yang tahu mengucap syukur kepada Tuhan, itu orang benar yang pastinya akan terbit fajar, sinar pagi hari memberkati orang-orang benar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan,
mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan saudara akan melihat Tuhan mengangkat saudara dari bawah, angkat ke atas. Diberkati Tuhan dengan luar biasa karena mengucap syukur dalam segala hal. Haleluya. Hari ini kita belajar orang benar adalah orang yang mengasihi Tuhan dan diaplikasikan kepada sesama. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang membenci kejahatan. Dia tidak kompromi dengan dosa. Itu baru orang benar. Orang benar yang kedua kita belajar, orang yang hidup dalam terang Tuhan. Ketika kita menerima Tuhan, terang Tuhan ada di dalam diri kita. Amin. Sehingga kita harus jadi berkat dimanapun kita berada. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kita harus menerangi orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan. Supaya mereka yang tadinya gelap, sekarang memperoleh terang Tuhan dalam hidup mereka. Haleluya. Dan yang ketiga, mengucap syukur dalam segala hal. Bersukacitalah. Jangan bersungut-sungut. Jangan mengeluh. Tuhan tidak suka. Tapi ketika saudara mengucap syukur, Tuhan senang. Saat saudara sudah menyenangkan hati Tuhan, pasti berkat Tuhan memenuhi hidup saudara. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, dipulihkan Tuhan. Perekonomian mereka ditolong. Tuhan melawat mereka yang sakit. Tuhan sembuhkan mereka oleh darah Yesus. Mereka yang ada di rumah maupun di rumah sakit, kuasa kesembuhan menjamah melawat mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berduka cita diberikan penghiburan, kekuatan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan turun, memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.